deg-degan banget karena nggak pernah kemudian lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yes. Oke, lama nggak bikin video, padahal niatnya mau bikin video sering, tapi ternyata namanya konten kita nggak bisa, atau selain konten saya kayak nggak bisa memaksakan mood untuk terus-terusan bikin video. Ternyata berada di dunia YouTube itu tidak segitu mudah seperti yang gue bayangin sebelumnya. Jadi tergantung banget sama mood ternyata. Gue sampai sempat mikir, kok gue bisa ya bangun tidur terus ada sedikit kejadian kaki gue sampai patah gitu. Jangan-jangan kaki gue ini patah karena ada hubungannya sama hal-hal yang gaib. Oh iya, iya. Kayak nggak ada nothing which is more important compare with talking about this Anjay. Itulah pikiran awal gue, karena setelah kejadian tuh kan gue nggak bisa langsung berpikir jernih gitu kan. Apalagi setelah gue cerita gitu ke nyokap gue apa yang gue alami, nyokap gue juga bingung, teman-teman gue juga bingung gitu, kayak nggak masuk akal gitu. Apalagi sampai 3 gitu patahnya. Tadi gue cerita, jadi teman gue ada juga dokter, dia bilang kok bisa ya gitu sampai tiga metatarsal itu ada 3 gitu yang patah. Akhirnya gue berusaha untuk mau mencari tahu apa sih sleep paralysis ini atau ketindihan ini apa sih. Jadi menurut informasi yang gue dapatkan, tentunya yang valid ya, dari googling dan juga gue nonton video di YouTube, sleep paralysis adalah suatu kondisi yang ditandai dengan tubuh yang sulit bergerak saat awal tidur atau saat akan bangun tidur. Ketika mengalaminya, kesadaran serta indera-indera Anda tetap bekerja, namun tubuh terasa seperti ditekan sehingga Anda menjadi sulit bernafas. Kondisi ini juga dapat disertai dengan halusinasi dan rasa takut. Akhirnya gue menemukan satu jawaban, kemungkinan adalah gue itu ketika tidur sudah tahu dan sadar kalau gue itu akan melakukan kegiatan, sehingga gue tidurnya itu nggak benar-benar ikhlas gitu kan ya, maksudnya kayak tahu nih ada yang mau dikerjakan, nggak lelap, dan bisa jadi ada trigger dari mungkin ada bunyi di luar atau apalah gitu. Jadi gue terbangun tapi badan gue ini masih belum kondisi sadar, badan gue masih tidur. Sehingga perbedaan itu yang membuat gue kesulitan untuk bangun. Karena gue panik, jadi gue loncat. Dan kenapa sampai jatuhnya separah itu, gue akhirnya mengambil kesimpulan mungkin secara badan gue ini belum sadar, tapi
guanya udah sadar. Jadi begitu gua bangun, kayak badan lo aja, kalau badan lo orang tidur nih, mungkin digotong sama teman-temannya nggak sadar, terus dilepasin, dak gitu kan, pasti dia jatuh nggak beraturan, dia nggak bisa nahan berat badan dia sendiri. Itulah mungkin yang ngebuat kaki gue ini menahan bobot sekian kilogram sampai akhirnya patah. Ya anjir, jadi ketahuan dong ya gue berapa berat badannya, kok sampai patah 3 sih. Gue tuh suka banget berpikir macem-macem tentang kejadian yang ada di kehidupan gue. Jadi gue tipikal orang yang dibilang mengobservasi enggak, ya menganalisa atau gini lah. Menurut gue setiap kejadian yang terjadi di hidup kita itu ada makna dan maksudnya. Kenapa harus kita yang mengalami, kenapa harus seperti ini kejadiannya gitu ya. Gue inget banget nyokap gue ngomong gini, apalagi malamnya gue harusnya live malam-malam net TV, dan akhirnya gue nggak bisa datang ke live hari itu karena emang nggak bisa jalan. Terus nyokap gue bilang gini, ya orang tua ya sesimpel ngomong gini sih, ya udah gitu, mungkin kalau misalnya kamu tetap jalan, kita nggak tahu apa yang terjadi tetap syuting gitu malamnya, kita nggak ada yang pernah tahu apa yang akan terjadi malam itu. Mungkin ini juga bisa jadi kayak cara semesta atau cara Tuhan untuk menghindari kita dari hal-hal yang tidak diinginkan, bisa. Gue selalu merasa kalau manusia itu adalah produk pengejar rasa ya, jadi kayak mesin pengejar rasa. Ini mungkin pikiran gue doang yang nggak perlu juga dipahami serius dan belum tentu benar juga, tapi beginilah cara gue berpikir. Contohnya misalnya kita lihat ada iPhone baru gitu kan, dengan segala kecanggihannya, kadang-kadang kita beli, belum tentu semua orang yang beli itu bisa memaksimalkan teknologi dalam iPhone itu semaksimalnya. Bahkan mungkin nggak tahu gitu loh apa aja sih teknologinya, tapi ingin memilikinya. Jadi bukan karena speknya atau spesifikasinya, tapi karena rasa memiliki iPhone gitu kan. Gue selalu mikir kayak gitu. Jadi kita ini bisa ada kayak apa ya, gue ngerasa kayak gue pribadi gitu ya, pasti adalah kehausan untuk mengalami hal A, mengalami hal B gitu ya. Jadi kalau lo misalnya nggak pernah tahu rasanya dicubit misalnya gitu, ya lo bisa cubit aja diri lo sendiri untuk tahu, oh ternyata rasa sakitnya kayak gini, anjir beneran sakit lagi. Jadi atau lo nggak pernah tahu rasanya lompat tembok gitu ya di sekolah lo gitu, terus lo kepikiran gue gimana sih rasanya ketakutan untuk dikejar guru atau ngumpet-ngumpet, ya lo tinggal loncat aja. Tapi feeling tertentu itu nggak semua orang bisa ngerasain. Dan gue selalu menggunakan cara ini untuk mencari tahu apa sih gitu yang mau disampaikan lewat gue gitu ya. Intinya tadi gue bilang gue nggak pernah ngalamin yang namanya patah kaki, dan akhirnya gue menjadi tahu rasanya kayak apa. Meskipun bukan berarti gue happy ya, tapi at least ini memperkaya perasaan gue gitu. Oke, kaki gue patah tuh rasanya kayak gini, dan ini juga mengajarkan gue bahwa diam di saat dunia bergerak. Karena PSBB udah selesai, jadi orang udah bisa beraktivitas, dan udah banyak banget juga teman-teman gue sekeliling gue tuh yang beraktivitas aja biasa aja gitu. Sedangkan gue harus diam gitu. Jadi ketika posisinya gue diam dan yang lain bergerak, itu gue tuh kayak ngalamin satu bukan dimensi ya, jadi kayak lo bisa ngelihat hiruk pikuk di sebelah kanan kiri lo itu jauh lebih jauh lebih jelas, lebih jernih, dan lo bisa mengambil banyak hal dari sekeliling lo. Apa yang lo lihat tuh jauh bisa lebih tajam kalau menurut gue. Jadi banyak banget kesimpulan dalam hidup yang gue ambil, banyak banget yang memperkaya pikiran gue, memperkaya sudut pandang gue terhadap banyak banget hal, dan itu ngebuat gue jadi kayak wow gitu, kayak amazed aja gitu, amazed sama diri sendiri. Iya kan, ini bukan niatnya mau dia mah ini banget ya, maksudnya kayak membanggakan diri banget sih, enggak, cuma ya inilah cara gue untuk memahami kejadian ini. Plus gue juga ngerasa bahwa kita nggak ada yang pernah tahu apa yang akan terjadi gitu. Kita bisa planning segala sesuatunya serapi mungkin ke depannya, dan suka
merasa arogan dengan kayak oh nggak bisa, buat gue hidup gue ke depan harus begini itu sudah ketentuan prinsip blablabla. Tapi ternyata kita cuma boleh merencanakan sesuatu itu seadanya dan mempersiapkan kalau sesuatu itu tidak sesuai rencana, itu hal yang lumrah, hal yang lazim dan hal yang wajar, sehingga lo nggak punya tekanan ketika sesuatu tersebut tidak sesuai seperti apa yang lo mau. Jadi selama ini gue orang yang suka membayangkan apa yang pengen gue kejar di depan atau apa yang pengen gue lakukan di depan. Kalau tidak sesuai dengan apa yang gue harapkan, planning sesuatu kemudian nggak sampai, kecewa berat gitu kan. Ya kejadian ini membuat gue bukan takut membuat rencana, tapi mempersiapkan bahwa segala sesuatunya yang kita rencanakan serapi apapun atau sepasti apapun yang kita lihat di depan, masih ada kemungkinan untuk tidak seperti apa yang kita lihat. Jadi ini mengajarkan gue untuk bukan tidak sesumbar, tapi nggak merasa semua hal itu fix gitu loh. Banyak banget satu hal itu yang bisa terjadi, itu bisa berubah-ubah. Gitulah hidup gitu. Jadi gue anggap ini seperti afirmasi lah gitu kan dari semesta gitu. Yalah, so iya banget ya. Jadi ini gue dipaksa untuk menikmati hal ini. Dan ternyata gue pikir gue akan stres banget, ternyata gue masih bisa dapet sisi enjoy-nya gitu. Banyak banget hal yang gue sempet suka pelajari, kemudian gue stop pelajari mungkin karena gue melakukan banyak aktivitas sehingga lupa, lalu gue lakuin lagi dan gue enjoy banget melakukannya. Dan di sini juga gue mendapatkan sebuah jawaban bahwa kita juga harus harus sadar bahwa setiap hal itu bergerak dinamis dan bisa berubah. Jadi akhirnya ini membuat gue menikmati dalam situasi yang sulit, kita masih bisa kok cari angle atau point of view sehingga kita bisa tetap menikmati kondisi yang ada. Maaf ya kalau aku ngomongnya agak random dan mungkin satu dan lain hal itu nggak runut karena aku nggak pakai skrip, jadi cuman ini mau sharing aja. Jadi apa yang nyangkut di otak gue, aku share aja. Semoga ada value-nya juga. Dan membuat kita juga memberi pelajaran juga buat gue untuk ketika lo mau melakukan sesuatu, ya lakukan dulu. Jangan tanggung-tanggung. Kayak tadi gue ceritakan, gue sebenarnya mau nyari baju tapi gue tidur dulu apa segala macam. Ya harus lebih disiplin lah. Disiplin dalam melakukan apa yang kita rencanakan. Jadi tadi gue bilang kan, rencana itu nggak boleh. Kalau gue akhirnya memilih untuk rencana tuh gue nggak mau gue fix banget dan gue terlalu yakin gitu. Ketika lo pun punya rencana yang masih mungkin berubah itu, ya lakukan juga sesuai dengan yang seharusnya, agak disiplin lah untuk itu. Mungkin kalau gue akhirnya langsung melakukan apa yang gue ingin lakukan, memaksakan diri gue untuk ya udah langsung mandi, langsung cari baju dan lain-lain, hal ini mungkin nggak terjadi. Jadi itu juga pembelajaran juga buat gue. Last but not least, gue selalu mencari sisi terbaik dari sebuah kejadian yang buruk. Jadi kalau ada kejadian buruk banget di hidup gue akan cari sisi terbaiknya. Karena menurut gue tidak ada, selain gak ada kebenaran yang mutlak, juga tidak ada hal buruk yang tidak bermakna gitu. Ada tambahan pelajaran baru dalam hidup gue yang mungkin sebelumnya luput dari pengetahuan gue gitu. Jadi gue cuma menyampaikan, dalam setiap hal yang terjadi di hidup lo, sejelek apapun menurut pandangan lo ketika itu, jangan pernah ngerasa bahwa kenapa sih gini banget gitu. Kita bisa kok memutar sesuatu itu dari point of view yang lain sehingga lo bisa melihat satu keindahan gitu. Mungkin analogi gimana ya, kayak misalnya ada satu barang nih, contoh lah misalnya gelas gitu ya, ditaruh di pojok. Kalau lo lihat dari sudut pandang dari sini gitu, mungkin bentuk gelasnya gitu kan, bulat segala macam. Tapi kalau lo lihat top angle, lo hanya melihat lingkaran, dan lo mungkin aja dari top angle itu lo bisa melihat sesuatu hal yang indah, lebih indah ketimbang sudut pandang lo yang lain. Jadi begitu sih cara gue melihat satu masalah, selalu melihat bahwa ada hal yang akan memperkaya, mungkin juga baik untuk pekerjaan gue ke depannya. Karena gue selalu punya kepercayaan gak akan mungkin satu hal itu akan terus bisa berputar dan maju bila ada baik dan buruk di dalamnya. Gak mungkin
totally hidup kita beautiful, baik, indah, baik, tak bercacat tuh nggak mungkin. Tapi adanya keburukan-keburukan atau kejadian-kejadian yang tidak diinginkan atau cacat-cacatnya itu justru yang membuat roda dari segala kehidupan kita itu terus berputar gitu loh. Maaf ya, karena aku nggak jadi ini cuma jalan doang di kepala gue cuma tiba-tiba pengen share aja sama teman-teman. Tapi thank you yang mau nonton cerita gue tentang kenapa kaki gue ini patah, kenapa belakangan ini gue nggak muncul di Ku Menangis. Thank you for watching. Ini Gita Sinaga TV, gila-gila konten adalah segmen terbaru dari Gita Sinaga TV. Terima kasih sudah menyaksikan. Bu CEO PT Halusinasi Jomblo Sejahtera pamit. Doain ya aku cepat bisa total sembuhnya, karena sekarang udah menuju normal lagi kaki aku dan bisa menemani teman-teman semuanya di Suara Hati Istri atau di program-program lainnya. Terima kasih yang mungkin baru mampir ke channel ini atau Gita Sinaga siapa sih gitu. Itu loh pemain Hollywood. Anjay. Hollywood style. Jomblo cek. Jangan lupa follow, like, subscribe. Bye.